Oke, sore ini kita mulai konten lagi, masih dengan topik yang sama, soto ya. Dan masih dengan gue Star, masih Git. Ini, Halo guys, wow, ini pakai kaos sausin ya. Sebenarnya ini ada filosofinya. Mungkin asumsi saya adalah dulu pernah di zaman emo ya Mas ya. Sebenarnya ini dualisme. Antara Ya, yang satu emang nama band emo gitu ya. Yang kedua ini penggemar mie ayam. Iya, sausin kan cenderung lebih condong ke mie ayam ya. Mie ayam sausin aja gitu. Emang agak lucu ya. Oke, kemarin Apa ini masalah? kita kemarin udah ngobrolin sejarah soto, terus kita udah ngomongin persebaran soto di Nusantara, di tiap-tiap daerah tuh juga sudah. Terus kita juga udah bahas cara menikmati soto. Nah, sore ini kita mau bahas tentang soto yang ada di Jogja nih Mas. Wah, Ini yang menarik nih. Iya. Karena apa tuh Mas? termasuk kaya juga. Betul, iya, iya. jenisnya Jogja itu. Banyak banget soto, ada soto Kadipiro, ada soto Hollywood, banyak lah pokoknya. Ada soto Batok juga. Nah mungkin Mas Sigit yang sudah menjelajah, ada di Instagramnya cerita soto, mungkin bisa sharing-sharing. Oke. Aku sih nggak pernah nemuin tempat ngomongin soto gitu ya, sevariatif di Jogja ya. Misalnya kan kalau kita ngomongin Betawi itu ya cuma 2 jenis tuh kita ketemu. Ya, soto Betawi sendiri sama soto Tangkar kan. Nah itu kan perbedaannya hanya di soal isian sama apa kekentalan santannya aja, tapi sama-sama basicnya dari santan dan daging sapi. Terus Solo ya cuma soto seger aja. Soto seger, ya. Bening ya Mas ya. Nah kalau di Jogja sendiri ya banyak genre akhirnya, misalnya kemarin sudah kita sampaikan kan ada soto lentok. Ya, soto lento. Terus genrenya soto Kadipiro, nah itu soto asli Jogja itu. Jogja. Yang harganya juga lumayan ya Mas. Oh, iya. Terus soto Gunung Kidul Yang ada wortelnya ya. Ya. Bukan, itu yang Magelang ding yang ada ya Muntilan wortel. sih sebenarnya. Kalau yang Gunung Kidul aslinya nanti cirinya bukan di kuahnya, iya dia punya ciri apa agak cukup keruh gitu, tapi dia nggak pakai santan gitu. Cuma nanti di kondimennya bisa jadi ciri, oh ini cirinya soto Gunung Kidul gitu, yaitu tempe keripiknya. Tempe keripik, betul Mas. Oh, itu bisa legend dipastikan ya. Biasanya penjualnya dari Gunung Kidul kalau ada tempe keripiknya gitu. Tempe keripik. Ya nanti kapan-kapan menarik juga ngomongin kondimen makan soto itu ya Mas. Oke. Add on ya Mas. Ya, add-onnya yang biasanya lebih banyak ngabisin uang daripada sotonya itu sendiri. Rasanya harga soto cuma 8.000 atau 10.000, tapi nggak kerasa ngambil Ya, cekelannya add-onnya. 30.000. Wah. Kok bayarnya ngasih 40.000 kan? Ternyata add-onnya terlalu banyak. Terus ada soto Kemangi. Terus soto sapinya juga ada beberapa genre di Jogja itu. Jadi kan ngomongin basicnya sapi sama ayam aja di Jogja itu lumayan banyak variannya. Nah, kalau kita mau ngomongin ini kan mau dari mana ya? Ayam dulu atau yang sapi dulu? Ya, kita sapi dulu. ngomongin Langsung rekomendasi atau ini? Mungkin ini aja Mas. Apa namanya? Ciri khasnya sudah ya kemarin ya. Ya, kita mau mulai dari yang mana dulu nih? Soto. Kalau mau di top rating, saya nggak cukup banyak, belum cukup banyak untuk misalnya ngomong Kadipiro harus 5 teratas itu enggak. Tapi kalau misalnya dirangkum masing-masing satu dari beberapa genre, nah nanti
oh rekomendasinya sana tuh, misalkan Iya. ngomongin rekomendasi ya gitu. Mungkin lebih ke karakteristik soto Oh, ayam ya. atau sapi dulu ya Mas ya. Itu mungkin lebih relate ya. Karena ya jujur aku belum bisa bedain apa ya terkait soto tadi. Ya biasanya yang aku cari itu segernya sih Mas. Ya. Seger dari entah itu soto ayam atau soto sapi, itu ya podo-podo segere, podo-podo kuahe, yang penting wareg. Belum terlalu bisa menikmati soto sebenarnya. Ya. Jadi kan kalau karakteristik tadi genre Kadipiro itu relatif basicnya manis ya. Jadi dia bening tapi nggak sebening soto seger yang bener-bener bening kayak nggak kemudian punya rempah sebenarnya, tapi rempahnya banyak karena jadi bening karena disaring atau cara masaknya aja nggak dicampur kan, sehingga nggak dalam tanda kutip nggak mengotori kuahnya itu kalau soto seger kan gitu, tapi taste dari apa istilahnya rempahnya dapat. Nah kalau yang soto-soto Jogja itu keruh dari rempahnya itu biasanya dapat. Jadi misalkan kayak Gunung Kidul itu agak kuat kunyitnya tuh, jadi agak keruhnya agak ke kuning-kuningan tapi nggak sekuning soto Lamongan misalkan gitu. Iya. Terus dia relatif lebih gurih. Isiannya basically Jogja itu nggak bisa ninggalin kecambah tuh. Kecambah, Iya, iya. kemarin ada yang aku update story itu bedanya sop sama soto apa apa? gitu kan. Ada yang komentar kalau soto ada kecambahnya. Nah padahal kalau kita lihat beberapa soto ayam yang atau beberapa soto yang lain itu misalnya soto Betawi nggak ada kecambahnya tuh. Yeah. Soto Bandung justru malah pakainya lobak kayak gitu kan. Ternyata pakai kecambah bukan pakem juga Bukan untuk pakem. soto. Intinya Jadi apa ya- tuh Mas yang ngebedain? Nah, ya yang di bumbunya itu sebenarnya, di taste-nya Di gitu ya. taste. Apa soto lebih kuat karakter rempah-rempahnya lah kurang lebih gitu. Nah, kalau yang hampir di semua soto Jogja itu baik yang soto Gunung Kidul, Lentuk atau kemudian soto Kadipiro atau soto sapi itu pasti ada